Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita di Data Saham Elem Channel. Hari ini tanggal 30 Januari 2026 jam 16.50, jadi baru 50 menit nih pasar saham closing. Kebetulan IHSG hari ini alhamdulillahnya ditutup menghijau di 1,18%, angkanya di 8.329,61. Jadi nih udah mulai rebound nih kayaknya ya dari penurunan kemarin sekitar 2 hari IHSG ditutup merah dan saham-saham kayaknya udah mulai rebound nih gitu. Kita mau lihat data saham hari ini closingnya seperti apa. Yuk mari simak videonya. Untuk saham-saham fundamental yang luar biasa, kebetulan udah dipilih-pilih dengan fundamental yang luar biasa ya, seperti INKP, Pegas, Elsa, BRI, Antam, Tekim Energi, BMRI, Gajah Tunggal, UNTR, BCA, BNGA, dan lainnya. Itu kalau bisa dilihat sekilas nih semuanya hijau gitu. Kita melihat dari sektor energi, mungkin dari oil and gas di Pegas dan Elsa, terutama Elsa ya, kita udah lihat kalau Elsa ini naik lagi nih sampai di 6,2%. Energi juga naik di 7,43. Lalu pertambangan-tambangan jadi ada UNTR, terus tambang nikel, NCKL. UNTR ini terutama udah beberapa hari ini atau di dalam bulan ini tuh udah turun banyak banget sebenarnya, karena yang pertama adalah salah satu tambangnya dihentikan oleh pemerintah karena melanggar aturan lingkungan yang katanya itu memperparah banjir di Sumatera kemarin. Jadi waktu itu NTR dan induknya ASI itu sempat turun banyak, sempat di 6%, 7%. Jadi gara-gara berita tersebut gitu ya. Tapi sekarang UNTR udah mulai rebound, semoga berlanjut ya. Ada bank-bank di sini, Bank BCA, BRI, Mandiri, semuanya menghijau. Ya mungkin yang kenaikannya paling luar biasa itu di Mandiri gitu. Nah sayang banget hari ini emas lagi turun. Kita saham-saham emas lagi turun. Kenapa? Mungkin pengaruhnya ada turunnya harga emas tadi malam. Nanti kita lihat closingan harga emas hari ini. Tapi yang jelas saham-saham emas dari Arci, Harta, Antam, emas itu turun. Kecuali ini ada MDKA. Kalau MDKA nih nggak cuma emas ya, jadi dia banyak ada tambang-tambang lainnya juga gitu. Jadi mungkin dia terbantu oleh sentimen dari tambang lainnya. Terus ada BRMS juga gitu. Untuk NISP, IPS tahunannya adalah 220,41. Yang kalau dipersenkan itu sekitar 15,31%. Untuk saham-saham yang top buy and top sell, yang pertama ini untuk top buy itu banyak banget yang beli BCA, RMKE, BRI, Medco, NSSS, BMRI, ICBP. Sementara yang banyak menjual adalah Antam, Petro, Arci, Bufa, Cuan, IMPC, VKTR, Excel, Bumi, Bull, Raja, dan lainnya. Oke, ini adalah rekap transaksi tanggal 30 yaitu hari ini. Dan kalau dilihat dari data baru, ini banyak juga saham-saham memang positif ya closingnya. Net foreign sale-nya juga, tapi net foreign asingnya malah jual nih BCA, BMRI, Bumi, Antam. Itu kalau Antam jelas ya karena turun ya, tapi ini banyak banget berarti retail yang akumulasi itu. Karena ditutupnya tetap positif. Jadi either itu mungkin retail atau domestic broker, perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, itu akumulasi itu. Oke, kita lihat dari harga penutupan emas nih. Benar banget, ternyata sesuai banget. Tadi Arci sih yang minus 7%. Sama banget berarti sama penurunan emas sampai hari ini jam 16.55. Luar biasa banget turunnya sampai 7%. Memang sih kalau untuk 1 tahun emas itu udah 78% naik. Dan dalam sebulan juga udah 15% naik. Tapi sekarang ternyata emas ini banyak
lebih banyak lagi turunnya. Semoga nggak turun terus-terusan ya. Susul dengan ya ada silver, platinum dan lain-lain, hampir semua logam mulia turun gitu. Jadi metals, logam gitu itu pada turun, platinum, lithium dan lain-lain. Lalu kita mau lihat harga coal. Harga coal di sini naik 2,43%. Terakhir itu di closing tanggal 29, berarti masih kemarin. Mungkin nanti bergerak lagi tuh malam ini ya. Terus kita mau lihat juga di sini closingnya minus 0,93% hari ini. Lalu ada tin, timah juga turun 1,55%, aluminium, nikel minus 5,11% juga. Jadi saham-saham nikel itu pengaruh banget juga sih. Mungkin nggak hari ini, tapi nanti mungkin hari Senin, tapi semoga nggak pengaruh banyak ya. Semoga nanti rebound lagi gitu. Untuk berita-berita yang muncul tanggal 30 Januari itu sebenarnya ada beberapa saham yang berencana buyback, sama ada juga komoditas tembaga yang anjlok. Sebenarnya komoditas ini kemarin itu sempat anjlok semua ya, dari mulai emas, silver, terutama logam-logam gitu, semua metal hampir semuanya tuh anjlok. Nah, kita mau lihat juga nanti pas weekend gimana. Lalu di sini ada berita positif dari Alfamart yang menargetkan pembukaan 100 gerai di Bangladesh selama 2026, menyusul pembukaan gerai pertamanya di Bangladesh pada 27 Januari. Lalu DSSA, ini saham memang harganya mahal dan ada rencana stock split dengan rasio 1:25, masih di bulan April. Lalu ada berita umum juga kalau Danantara itu terus-menerus melakukan investasi secara bertahap kepada di pasar modal domestik. Nah, kalau berita terbaru ini, saham-saham yang mungkin hari Senin bakalan diborong oleh Danantara itu saham-saham LQ45. Jadi saham-saham di indeks LQ45 itu katanya sih akan dikoleksi nih oleh Danantara gitu. Lalu BBNI akan melaksanakan buyback, BBHI. Terus kalau Dewa udah buyback gitu kan. NISP yang keluar laporan keuangannya, laba bersihnya itu 5,1 triliun, tumbuh 4 tahun secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kreditnya itu kalau nggak salah kemarin ada berita kalau kredit dari NISP itu turun gitu. Ada juga saham LP yang menggelar issue. Lalu ada EI yang melakukan suspensi perdagangan untuk beberapa perusahaan, itu tepatnya sebanyak 48 perusahaan. Dan juga untuk berita terbarunya ada penggantian direksi dari EI dan juga OJK yang mengundurkan diri, kepala OJK yang mengundurkan diri. Nah, nanti kita akan update lagi mungkin selanjutnya di hari Senin tanggal 2 Februari. Semoga saham-saham kita bakal pulih secepatnya. Untuk transaksi dari broker tanggal 30 kemarin itu masih banyak asing yang menjual ya. Untuk broker-broker asing dari Akan yang merah-merah semua asing itu rata-rata mereka masih net sell gitu. Jadi outflow dari asing itu masih banyak banget, masih bisa dikategorikan masif ya, walaupun kita udah bergerak positif. Nah, nggak tahu nih nanti hari Senin gimana, karena semakin banyak sentimen juga bakal mempengaruhi juga nih pergerakan retail maupun asing dalam memilih saham gitu. Oke, ini adalah net foreign buy top 20 tanggal 30 Januari. Jadi ya bisa kita lihat nih, Goto masih diborong nih sama asing, tapi ada juga asing beli. Jadi net foreignnya sebenarnya paling banyak sih di antara saham-saham lain, disusul sama WIRG, BBRI, SMIL, BBCA, Pawon, HMSP, BMRI, Hoki, BKSL, BRMS, Devam, BBNI, BBTN, BRIS, Antam, Avia, Pegas, Net TV, dan Brand. Sebenarnya banyak banget nih bank-bank besar, bank-bank first liner itu diborong nih hari ini sama asing. Berarti menandakan kepercayaan asing itu sebenarnya bisa masih gitu ke saham-saham Indonesia. Cuman yang bikin heran adalah Antam ini sebenarnya asing lebih ke net buy waktu midday, tapi ternyata harga closingnya
luar biasa, minus 2% sih, nggak sebanding sama saham emas lain seperti Archie, Harta, dan emas. Kita mungkin mau lihat dulu untuk foreign sale midday-nya. Ada Bumi, ada Humi, LPKR, Bull, Inet, Dewa, IATA, CPRO, Mina, BBKP, VKTR, GTSI, Adaro, MBMA, Oasa, Kol, Archie, BP, dan IMPC. Nah, kebetulan tadi sempat lihat juga sih saham gold. Memang tadi awalnya turunnya nggak terlalu signifikan, tapi ternyata pas closing itu Archie luar biasa ya, ternyata sampai minus 7% gitu. Karena ya net foreign sale-nya lumayan banyak, dan juga mungkin dari sentimen emasnya kan tadi karena closingannya tuh perdagangan emas tuh tadi kan sekarang masih buka gitu bahkan. Jadi ya ngaruh banget. Nanti kita lihat ya, ini kan midday, kita bakal lihat yang di akhir harinya. Oke, mungkin segitu aja update untuk hari ini, tanggal 30 Januari 2026. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan ikutin terus Data Saham LM Channel. Dadah!